Ngomong dijegalin terus itu tandanya omongannya bener dan dia panik. Kenapa panik? Ya tadi omongannya bener. Sekarang Pak Jokowi merasa bahwa saya berharap supaya tim saya, Aswan, pimpin segala macam itu selesaikan cepat-cepat. Enggak selesai. Lalu Jokowi merasa dan saya sedang mempersiapkan untuk melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu bahasa dia. Laporkan apa? Saya hanya menyampaikan, Bang. Diam. Ya? Sit. Udah duduk gitu orangnya. Sit. Oh, shut up. Direvisi. Shut up. Bang Hengki mobil mana? Baru nih. Jangan bikin panas orang sih. Waduh, sengaja. Mau bikin panas Roy Nanti Suryo. kalau Halo, selamat datang di Sudut Pandang teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang suka banget ngobrolin tentang politik, ini channel yang tepat untuk di-subscribe ya. Karena di setiap videonya kita bakal bahas info-info terbaru, panas, ada yang anget juga. Ya kan? Pokoknya semuanya lah. Yang baru-baru, yang update, kita bahas semuanya. Jadi daripada ketinggalan informasi politik apa sih yang sedang trending viral, di-subscribe dulu. Oke? Langsung aja kita bahas video yang pertama. Saya sudah ketemu dengan Pak Dumatno Budi Utomo. Itu bulan lalu, Bang. Dumatno, Bang ya. Yang disebut-sebut katanya foto beliau. Budi Utomo. Ya. Oh, fotonya Kami katanya ketemu foto di Pak satu Jokowi tempat. ya. Beliau sampaikan ke saya kaget, Pak, tolong buka masker. Dibuka masker, saya cocokkan. Terus saya tanya, itu foto Bapak nggak? Yang di ijazah Pak Jokowi. Ya? Dia bilang 100% bukan saya. Dan saya sedang mempersiapkan untuk melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu bahasa dia. Laporkan apa? Saya hanya menyampaikan, Bang. Yang kedua, Ada yang nyeltuk tuh. Laporin aja. Itu kan persis sama dengan Pak Jokowi kemarin ditantang-tantang sama Roy Suryo. Laporin aja. Tapi ketika dilaporkan, ampun Pak Jokowi. Tolong jangan dilaporkan. Jangan dikriminalisasi saya. Bebaskan saya. Anda memalukan. Dengan jabatan Anda memalukan. Bawa nama perasaan Anda Kapolri. Sebagai Pak, pertanyaan saya adalah penasihat Kapolri apa fungsinya begini? Oke, Fungsinya untuk membela Jokowi. Fungsi saya adalah mengingatkan pada rakyat. Bukan, Anda berpihak kepada Jokowi. Saya lihat Pak Arianto, ini penasihat Kapolri. Refli Harun kayaknya loh. Kenapa Anda justru memihak Pak Jokowi? Gini, Bang Refli Harun. Penasihat Kapolri Pak Arianto ini nggak memihak Kapolri, nggak memihak Pak Jokowi, tapi memihak kebenaran. Berarti Pak Jokowi yang benar. Kubu Anda yang salah. Jadi kalau salah, masuk penjara dong. 2022 sampai dengan 2025 itu ada setidaknya 8 versi loh ijazah Jokowi Dodo. Iya. Ada 8 versi yang dinyatakan oleh badan resmi aja ya. Badan resmi itu setidak-tidaknya kan ada 5 versi. Versi pertama itu yang keluar bulan Oktober 2022. Itu titik awal saya melakukan penelitian terhadap ijazah, kan. Kemudian versi berikutnya yang kedua adalah versi Bareskrim. Tanggal 22 Mei 2025. Apa dia ya? Bentuknya adalah slide presentasi fotokopi sebuah ijazah yang so-called disebut sebagai ijazah dari Joko Widodo. Jadi ada 2 versi ya. Versi resmi dikeluarkan oleh badan otoritas resmi. Versi yang ketiga adalah yang dikeluarkan oleh KPUD Solo ya. Kemudian versi yang keempat dikeluarkan oleh KPUD Jakarta. Versi yang kelima dikeluarkan oleh KPU Pusat. 5. Satu lagi yang belakangan kemudian muncul di hampir tengah malam ketika kami mengikuti gelar perkara khusus. Kok ada tengah malam segala? Ijazah apa itu? Versi ijazah yang keluarnya tengah malam. Apa? Baru ini ada versi ijazah Pak Jokowi yang keluarnya tengah malam. Ya? Kok sit? Sit mah suruh duduk, Bu. Gimana? Katanya dokter ya. Kalau nyuruh orang diem itu shut gitu. Ulangi. Ini gimana sih? Sit mah nyuruh duduk ya. Diam. Ya? Sit. Udah duduk gitu orangnya. Sit. Oh, shut up. Direvisi. Shut up. Oh, tadi salah ya. Kok shit sih? Harusnya shut gitu.
Bahasa Inggrisnya belepotan. Ya. You shut up. Saya mau saya katakan You shut up tuh. Oke, gantian. Diam enggak? Ini kesempatan saya untuk bicara. Apa? Ngomong apa? Kesempatan saya untuk bicara. Please. Anda tidak sopan. Yang aku kan, yang Tidak, ilmu hanya boleh disampaikan kepada orang yang punya ilmu dan punya sertifikasi ilmu. Nah, saya mau tekankan karena berkali-kali Andi Aswani melakukan yang disebut sebagai ad hominem serangan kepada saya ya. serangan bagaimana? Saya nggak ada serangan, saya menjelaskan. Dia mengatakan Tidak ada serangan dong. Saya diam dulu bisa nggak? Diam dulu bisa nggak? Saya juga bisa. Diam. Ya, Anda nggak. Diam dulu. Giliran diimbangi Roy Suryo itu kan kalau ada orang ngomong ikutan ngomong celometan gitu, ganggu. Ketika dia diganggu, teman-temannya waktu ngomong diganggu, nggak terima. Sit. Malah nyuruh duduk. Udah duduk dari tadi ya kan? Nuduh untuk saya menyerang. Berikan kesempatan kepada siapa untuk bicara? Dr. Tifa, tunggu sebentar. Jadi diam, ya. Masa dia? Jadi diam. Oke. Tapi kan pertanyaan. Diam. Diam. Ya. Sit. Sit. Shut up. Ya. Keliru. Saya mau saya katakan. You shut up tuh. Oke, gantian. Diam enggak? Ini kesempatan saya untuk bicara. Apa? Ngomong apa? Kesempatan saya untuk bicara. Please. Roy Suryo begini, ngomong apa ini? Bahasa Inggris saya nggak paham. Maksudnya begitu ya kan? Bang Hengki mobil mewah Mobil ini. baru nih. Jangan bikin panas orang sih. Waduh, sengaja. Ya, Mau bikin Bang, ya. panas Roy Nanti Suryo. kalau apa namanya BPKB jadi periksa lagi gimana Bang? Oh bagus. Oh, bagus. Bagus. Lihat aja. Widih. Contoh sekalian mobil listrik. Oh iya iya. Pamer. Oh, pelasannya juga nih Bang nih. Baru itu jelas. Mantap luar biasa Bang kayak gini. Tak B itu. Nih, Waduh, Egy Sujana pamer-pamer nih mobil baru. Nanti biar ada yang panas. Kayak kemarin tuh, mobilnya warna merah yang dia pakai waktu di Malaysia. Ada yang panas, Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena kan sempat sebelum itu Egy Sujana tuh kan minta maaf ke Pak Jokowi ya kan. Kemudian dikasih maaf di SP3 kasusnya. Kemudian setelah itu pergi ke Malaysia dan naik mobil warna merah. Sekarang ada yang baru. Mobil warna hijau atau biru nih. Waduh, saya buta warna lagi. Hah? Yang jelas itu kan bakal bikin panas, ya kan? Panas siapa? Roy Suryo, Rismon, Tifa. Waduh, sejak SP3 dan dimaafkan mobilnya baru terus nih. Bukan berarti Pak Jokowi yang ngasih loh ya. Begitu bisa ditampilkan di Ini nunjukkan plasma apa? yang di tengah. Ini nggak nunjukin apa-apa. Oke, sehingga bisa clear. Kalau panik diam aja dulu. Oke. Panik diam aja. Bang Andi bukan Diem. Ini kebohongan. adalah Hah? belum Kupisnya pernah rontok itu, kumis. dipublikasikan dan juga Bohong banget. Bang Andi. bukan dari bagian Bohong banget. dari 700 Baik, Bang Andi. item tersebut. Ini adalah buku alumni. Buku alumninya Pak Jokowi, Oke. angkatannya beliau, Oke. belum pernah dipublikasikan. Oke. Mana belum pernah, Yang udah masuk beredar di lama lapangan. di sosmed. Belum bisa masuk Ya, masukkan ke tanah. dalam Bisa suatu disuruh buku. diem Ya, dulu. masukkan ke tanah sehingga jadi ini Oke. gampang bikin Ini tembok. gampang. Roy, satu-satu Tersebut sebentar. ditumpuk, Oke. dapat Ajarin bentuk caranya. akhirnya terjadinya suatu Dan ini Bang Andi dapatkan dari kagama bela. Kalau ada orang ngomong tuh celometan terus. Pengen saya cabut itu kumisnya. Diam dulu. Ada orang ngomong itu dengerin dulu. Ada pendukung Pak Jokowi yang memamerkan foto alumni beliau, foto alumni UGM ya. Dimana kata pendukung Pak Jokowi foto itu dia dapatkan dari buku alumninya Kagama. Sebuah apa istilahnya ya, alumni dari UGM lah gitu. Di situ udah ada bukti bahwa ada Pak Jokowi, ada namanya, ada fotonya. Artinya benar dong Pak Jokowi lulusan UGM. Begitu Roy Suryo. Kalau ada orang ngomong dengerin dulu. Kalau nyesel-nyesel begitu nanti kumisnya ketabrak orang rontok semua gimana? Kita baca komentar dulu deh. Arya Bromo, Roy jadi apa sekarang? Jadi orang stres. jadi orang stres yang selalu dengki dengan prestasi Pak Jokowi ya. Ngobrol-ngobrol soal prestasi, Roy Suryo prestasinya apa ya? Jadi dulu tuh Roy Suryo jadi pakar-pakar begitu ya. Pakar video mesum, pakar telematika katanya, tiba-tiba jadi ahli fotografi. Itulah pokoknya. Ada juga Saiful Anwar, Roy panik. Nampak betul. Iya, kalau ada orang ngomong dijegalin terus itu tandanya omongannya bener dan dia panik. Kenapa panik? Ya tadi
omongannya bener. Sekarang Pak Jokowi merasa bahwa saya berharap supaya tim saya, Aswan pimpin segala macam itu, selesaikan cepat-cepat. Nggak selesai. Lalu Mingkem Jokowi dulu, merasa Pak dalam Suryo, hatinya, mingkem dulu. yang gue udah suruh kok kenapa nggak selesai? Tapi dia nggak bisa sebutkan itu tuh. Mau cari orang lain udah nggak ada. Diganti-ganti yang bisa membantah Rismon, membantah Tifa, Roy itu nggak ada. Jalan terus mereka tuh. Iya, jalan terus. Nanti kita kawal perjalanan mereka yang terus ini sampai ke depan pintu penjara. Gitu. Jangan berhenti apalagi mundur, jangan. Jalan terus ya. Sampai ke pengadilan, diputus hakim, divonis nanti kira-kira ya 30 tahun penjara. Kita bukain sekalian pintu penjaranya biar langsung masuk begitu. Setuju kan? Kalau setuju komen dulu setuju. Ketik 1 setuju ya. Oke, syarat RJ dari kami, the real RJ adalah Pak Jokowi meminta Wapres Gibran mundur secepatnya. Minta. Baru kita bisa RJ. Sebenarnya teka-teki kenapa Roy Suryo CS mempermasalahkan ijazah Jokowi terjawab juga di wawancara ini guys. Karena di situ Rismon jelas mengatakan bahwasanya mereka Roy Suryo CS itu kepengen Jokowi mengatakan atau meminta Gibran untuk mundur daripada Wapres dan itu dikatakan pernyataan resmi. Dari situ aja kita lihat bahwasanya motif untuk kasus ijazah palsu ini yang dikatakan dan selalu digembar-gemborkan bahwasanya Roy Suryo itu buat kepentingan masyarakat, ya, buat keadilan dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kalau diminta untuk Wapres mundur, apakah itu tidak ada unsur politik di belakangnya? Bener. Kalau menurut aku sih ini jelas ada unsur politik yang mendasari daripada terus mencuatnya kasus ijazah Jokowi palsu, bahkan hingga anak-anaknya hingga Gibran dan lain sebagainya berusaha dimatikan karakternya agar tidak bisa berkembang di negara ini guys. Nah kalau menurut kalian sendiri gimana guys dengan pernyataan daripada Rismon itu? Coba komen-komen. Tuh bener. Mereka awal-awal nyerang soal ijazah Pak Jokowi yang katanya palsu. Kemudian tiba-tiba nih dia bilang kalau misalkan Pak Jokowi pengen kita nggak sebut ijazahnya palsu, Gibran suruh turun. Nah, apa hubungannya? Kan kalian ngebahas ijazah. Hah? Terus kenapa minta solusinya agar ijazah nggak diserang, Mas Gibran suruh turun? Kan gak nyambung. Kalau soal ijazah aja. Buktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Udah itu aja. Sekarang berkas di Polda Metro Jaya sudah di level JPU, Jaksa Penuntut Umum ya, JPU. Meskipun ada pengembalian berkas ke Polda, bentar lagi bakal dilengkapin. Aman, bentar lagi sidang, ya kan? Justru kalian fokus saja, bukan Pak Jokowi yang mau minta maaf. Kalian yang bakal ketar-ketir karena pintu penjara semakin dekat. Begitu. Waduh, sepertinya ini bakal jadi lebih seru lagi ya. Karena peperangan politik ini antara kubu Roy Suryo dengan Pak Jokowi ini sudah lama sekali. Bahkan ketika Egy Sujana melaporkan ke Bareskrim yang laporan polisinya cuman jadi dumas pengaduan masyarakat, Egy Sujananya yang awal membuka pintu ya kan, menjadi pemimpin leader mereka menyerang Pak Jokowi, sekarang sudah baikan sama Pak Jokowi. Tahun itu nggak enak, barusan dia insaf. Nah ini buntut-buntutnya pasukan-pasukan sisa-sisanya kayak Roy Suryo, Tifa, kemudian Rismon, ada Rustam Effendi Kurnia, Refli Harun, anak baru masuk, banyak koar-koar begitu. Ini masih saja kekeh mau nyerang Pak Jokowi. Prediksi kalian, mereka bakal menang gak sih? Padahal si Egy Sujananya saja itu udah insaf, ya kan? Si Egy Sujana ini bukan orang sembarangan. Dia itu yang memulai ini semuanya, yang menyerang ijazah Pak Jokowi duluan. Sebelum ada Roy Suryo, sebelum Tifa ikutan ini ya, dia masih praktek dokter di mana gitu, di puskesmas mana gitu ya. Ada juga Refli Harun yang masih jadi pengangguran. Atau Rismon yang mungkin masih jadi dosen ya kan di Unram. Belum kenal sama politik-politik beginian. Udah ada Egy Sujana. Dan sekarang Egy Sujana udah insaf, kapok dia.
Dia bahkan bilang akhlak Pak Jokowi bagus. Orang yang memulai ini semuanya bukan cuman minta maaf dan insaf, dia 180 derajat menyebut akhlak Pak Jokowi bagus. Ini tuh tanda apa? Tanda alam ini, bahwa semuanya selesai. Semuanya gak ada perdebatan lagi. Bahkan orang yang memulai ini semuanya udah kapok, udah ngaku salah. Ini kenapa Roy Suryo tetap ngeyel ya? Kita jadi curiga. Berarti dia itu tidak satu barisan dengan Egy Sujana. Dia itu datang belakangan, cuman mau menunggangi Egy Sujana, gerakan-gerakan mereka menyerang Pak Jokowi. Jadi ketika Egy Sujana tiarap, ampun berhenti, mereka jadi kaget, loh. Tunggangan saya kok berhenti? Waduh, padahal kita masih bersemangat mau nyerang Pak Jokowi. Kok masih bersemangat? Menunggangi Egy Sujana siapa yang nyuruh? Ada dalang berarti, ya? Ada yang mencoba untuk nyeting Roy Suryo menyusup ke barisan Egy Sujana berarti. Begitu. Komentar kalian deh. Silakan tulis di kolom komentar ya.